Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah Teknik Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, kita akan membahas mengenai dasar hukum pengendalian organisme pengganggu tanaman, kemudian ada jenis-jenis organisme pengganggu tanaman, apa itu hama, apa itu penyakit. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai tindakan terhadap organisme pengganggu penyakit. Oke, untuk mempercepat kegiatan perkuliahan kita pagi ini melalui Sunan, kita akan membahas satu persatu ya. Organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disebut dengan OPT mempunyai dasar hukum untuk mengendalikan. Jadi, pengendalian OPT adalah suatu tindakan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan pada tanaman akibat serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, dasar hukum pengendalian OPT ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 tentang Sistem Budidaya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya juga. Jadi pengendalian OPT ini tercantum dalam dua undang-undang ini. Adakah undang-undang lain mengenai pengendalian? Ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang pengendalian OPT. Jadi ada beberapa undang-undang yang memang membahas mengenai organisme pengganggu tanaman. Apakah harus dikendalikan? Tentu karena jika tidak dikendalikan, maka produksi kita akan menurun atau terganggu karena adanya serangan ataupun gangguan dari organisme pengganggu tanaman. Nah, kedua undang-undang ataupun keempat undang-undang tersebut itu mengatur tentang bagaimana kita mencegah masuknya OPT ke dalam Indonesia atau dari negara luar masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, penanganan OPT itu bagaimana yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan? Kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit mengenai cara pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, selain itu, organisme pengganggu tanaman itu bisa dikendalikan dengan suatu ketetapan ataupun kita harus berlandaskan terhadap surat persetujuan impor tanaman atau SPIT ya. Jadi di badan karantina itu ada namanya surat persetujuan impor tanaman. Khawatirnya ketika tanaman itu diimpor terjadi atau terbawa ikutan dari bibit serangan bibit hama ataupun bibit penyakit. Nah, SPIT ini fungsinya adalah izin impor yang telah melalui proses karantina dan dipastikan itu bebas dari OPT. Dengan adanya SPIT itu, pengendalian OPT akan menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pertanian dan juga lingkungan. Lalu, OPT itu apa sih? OPT itu adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, ataupun menyebabkan kematian pada tumbuhan. Jadi semua organ ya yang hidup ya berarti yang bisa mengganggu atau menyebabkan kematian di tumbuhan. Nah, OPT itu terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Organisme pengganggu tanaman dibagi menjadi hama. Hama di sini bisa binatang ataupun hewan. Kemudian ada penyakit. Penyakit ini ada disebabkan oleh mikroorganisme ataupun oleh lingkungan abiotik. Apakah lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit? Tentu. Jadi penyakit itu ada yang abiotik ataupun misalnya ya, kalau lingkungan abiotik ini bisa menyebabkan penyakit di kekurangan unsur hara. Misalnya begitu. Nah, defisiensi unsur hara. Ada juga gulma ataupun ini OPT dari dunia tumbuh-tumbuhan gitu ya, flora. Nah, pengertiannya apa antara hama dan penyakit? Juga gulma. Hama adalah organisme yang merusak tanaman secara langsung, ya kan? Seperti ulat, keong, kutu daun gitu ya.
dan lain sebagainya. Sementara kalau penyakit adalah organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman, seperti misalnya ini bakteri, virus, jamur, begitu ya, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan abiotik, tadi contohnya misalnya defisiensi unsur hara, sehingga tanaman tersebut menjadi layu kemudian mati. Nah, sementara gulma ini adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman dan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Karena apa? Bersaing mendapatkan unsur hara. Nah, untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman ini, kita harus memahami jenis-jenis OPT yang ada dan bagaimana mengidentifikasinya. Cara mengidentifikasi itu misalnya penyakit ditimbulkan oleh bakteri. Maaf. Penyakit ditimbulkan oleh bakteri. Itu identifikasinya seperti apa? Kita jika sudah mengidentifikasi, maka kita mengendalikannya juga bisa lebih tepat. Kemudian ini ada beberapa cara ataupun perbedaan tindakan yang kita lakukan terhadap organisme pengganggu tanaman. Ada 3 kata di sini sebagai kata kunci yang sering kita dengar, yaitu pemberantasan, pengendalian, maupun pengelolaan. Nah, jika pemberantasan, dia tidak memperhatikan populasi organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan dia menggunakan pestisida dengan dosis yang tinggi. Sementara untuk pengendalian, dia mempertimbangkan populasi OPT agar keseimbangan ekosistem itu masih terjaga. Dan pestisida yang digunakan hanya pada taraf populasi OPT yang membahayakan saja, sesuai dengan rekomendasi. Sementara untuk pengelolaan, ini kita kelola bagaimana keseimbangan populasi dalam agroekosistem itu bisa terjaga, gitu. Mirip dengan pengendalian. Namun dalam pengendalian ini biasanya telur-telur calon predator ataupun musuh alami itu juga biasanya akan ikut mati. Kalau pengelolaan itu hanya kita kendalikan hamanya saja, begitu. Jadi bisa lebih selektif ya kalau pengelolaan. Kemudian di pengelolaan itu melibatkan musuh alami, agen mikrobia dan pestisida nabati sebagai bahan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Pengendalian OPT dilakukan untuk mengurangi populasi OPT pada suatu area tertentu hingga tingkatan yang diterima. Misalnya dengan mengatur kelembaban tanah, caranya ya, kemudian melakukan pemangkasan terhadap tanaman yang terinfeksi penyakit, itu pengendalian. Kemudian pengertian dari pengelolaan itu tindakan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara populasi OPT dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya melakukan rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah gitu ya. Nah, sementara kalau untuk pemberantasan apa Bu pengertiannya? Pengertiannya adalah tindakan yang dilakukan untuk memusnahkan seluruh populasi OPT pada suatu area tertentu sehingga dia tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Biasanya dipakai apa ini? Insektisida ataupun herbisida gitu. Jadi dibunuh semua yang ada di lahan tersebut. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang ada dalam perlindungan tanaman. Kalau dalam hama itu ada entomologi, ilmu serangga, ada nematologi, ilmu nematoda, ada rodentologi, ilmu roden atau tikus ya. Akarologi, ilmu akarina, biasanya penyakit-penyakit yang ada di akar. Ornitologi, ilmu burung, aves ya. Ya, lebih ke aves. Kemudian penyakit tumbuhan. Ada fitopatologi, biasanya teman-teman sangat familiar ya dengan fitopatologi, ilmu penyakit tumbuhan secara luas. Ada virologi, virus, mikologi, jamur, dan bakteriologi atau ilmu bakteri. Gulma itu hanya satu bidang ilmu, yaitu science ataupun ilmu gulma. Nah, ilmu-ilmu ini adalah kunci dalam pengendalian OPT. Dengan memahami aspek dan siklus OPT, kemudian perilaku hama ataupun faktor lingkungan yang mempengaruhi tanaman, sehingga kita bisa mengembangkan ataupun memilih strategi yang efektif dalam melindungi tanaman. Dan manfaat lainnya adalah ilmu ini juga membantu mengembangkan teknologi ataupun produk yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT. Misalnya kita membuat tanaman resisten terhadap serangan OPT ataupun kita mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap
penyakit bule ataupun penyakit dari virus, jamur, bakteri begitu ya. Dan dia lebih ramah lingkungan sehingga ilmu-ilmu tersebut itu sangat diperlukan ya. Itu tadi. Nah, lalu penyebaran hama dan penyakit itu bagaimana, Bu, sebenarnya? Jadi kalau hama dan penyakit itu hama biasanya disebut dengan vektor karena dia pembawa ya, pembawa. Urang apakah itu penyebab ataupun hama yang merugikan tanaman padi? Ya, karena dia termasuk vektor. Urang membawa penyakit ya. Jadi si hama urang ini sebagai vektor atau pembawa, yang dibawa adalah penyakit. Penyakit ini terikut di dalam urang ataupun terbawa di hama seperti itu. Nah, yang menjadi korban siapa? Tanaman. Begitu. Hamanya membawa penyakit nemplok di tanaman atau dia berhenti di tanaman. Gitu ya. Itu aja kaki-kakinya ataupun sayapnya ataupun badannya itu sudah membawa penyakit sehingga tanaman tersebut bisa terinfeksi gitu. Nah, ini adalah pengertiannya. Ciri hama ataupun bagaimana tanaman tersebut dikatakan bisa terserang sama hama. Itu ada cirinya ataupun gejalanya berupa pelukaan mekanis seperti gigitan, gerekan, kemudian cucukan ya. Berupa pelukaan mekanis seperti gigitan misalnya pada gigitan belalang, kemudian penggerek ya, penggerek batang padi, kemudian cucukan kayak gitu pada beberapa hama. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi bisa mekanis ya, kelihatan gitu. Tapi kalau penyakit itu dia punya gejala serangannya seperti kurang nutrisi, klorosis gitu ya, layu, busuk dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kekurangan nutrisi biasanya dia sifatnya berkelompok. Ada satu tanaman misalnya dalam luasan tertentu semuanya mengalami kuning. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan nutrisi. Tapi kalau hanya beberapa bagian saja ataupun beberapa tanaman saja yang terlihat klorosis gitu, itu biasanya karena penyakit sebelum penyakit tersebut menyebar gitu. Nah, kemudian proses penyebaran OPT itu bagaimana sih? Biasanya kita lihat dulu dari bakterinya, penyebabnya nih ya, bakteri ataupun jamur ataupun virus dibawa oleh serangga herbivora sebagai vektor, kemudian dia nempel di tanaman sehat ataupun cuman numpang main gitu ya. Numpang main di tanaman sehat, kemudian karena adanya bawaan ataupun ikutan si penyakit ini tadi, akhirnya tanaman menjadi sakit. Ya, kalau tanaman sakit kemudian mati, dia masih menyimpan ini bakteri ataupun virus di tanamannya tersebut. Sehingga ada serangga herbivor yang nempel di situ, kebawa lagi tanaman, kemudian nempel di tanaman sehat, terus tanaman sehatnya menjadi sakit, kemudian mati, masih ada bakteri yang tertinggal. Nah, itu siklusnya demikian gitu. Jadi proses penyebarannya karena serangga herbivor ini dia sifatnya tidak tetap, dinamis dia ya, pindah-pindah, tapi dia membawa ikutan si bakteri ini. Nah, akhirnya tanaman-tanaman sehat tersebut menjadi sakit dan akhirnya mati karena adanya bawaan atau si vektor. Di sini vektornya adalah serangga herbivora. Ilmu hama penyakit, kita pelajari ilmunya untuk dapat memilih tindakan atau pengendalian yang tepat. Ya, teknologi saat ini itu sudah banyak membantu kita atau mempermudah kita dalam pengendalian OPT. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk mendeteksi hama maupun penyakit tanaman. Aplikasi ini juga bisa memberikan rekomendasi tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Nanti kalau misalnya saudara lihat, ada beberapa aplikasi yang di situ benar-benar bisa mengidentifikasi kira-kira dari foto yang kita upload, dia langsung bisa ngelihat, oh ini kira-kira karena kurang nutrisi, karena penyakit apa gitu. Itu bisa kelihatan di beberapa aplikasi. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengendalikan OPT gitu ya, ada produk-produk yang biasa digunakan oleh masyarakat umumnya itu yaitu insektisida ataupun fungisida, itu sebenarnya bisa mengendalikan OPT, namun penggunaannya juga harus
hati-hati dan sesuai dengan anjuran yang berlaku gitu ya. Kebijakan pemerintah itu juga harus dipertimbangkan karena itu merupakan salah satu sumber daya pendukung dalam pengendalian OPT. Pemerintah itu kemudian membuat regulasi ataupun aturan di mana standar penggunaan pestisida, cara memberikannya, kemudian waktu penggunaan itu harus sesuai dengan metode pengendalian yang ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan dan ramah terhadap lingkungan. Kita pelajari ilmunya yang macam-macam tadi ya, ada entomologi gitu ya, kemudian virologi dan lain sebagainya, itu bisa memilih tindakan pengendalian yang tepat sehingga kita tidak sia-sia ataupun tidak useless kalau mengendalikan hama ataupun penyakit ya. Terima kasih. Mohon maaf pertemuan kali ini kita secara daring ataupun melalui video pembelajaran, semoga bermanfaat. Minggu depan insya Allah kita adakan pertemuan tatap muka ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.